Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi pada perenungan hari ini tanggal 4 Mei 2020. Perenungan hari ini diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel 34 ayat 15. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus sering memperkenalkan dirinya sebagai orang yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Ia memperkenalkan sebagai roti kehidupan, Yohanes 6 ayat 35, sebagai air kehidupan, Yohanes 7 ayat 38, sebagai terang dunia, Yohanes 8 ayat 12, sebagai gembala yang benar, Yohanes 10, dan pokok anggur, Yohanes 15. Pertanyaannya saudara-saudaraku, perlukah seorang gembala dalam kehidupan kita? Sebagai gembala, Yesus bersedia mati bagi domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, Yesus selalu mengasihi domba-dombanya. Kasihnya melebihi kasih seorang ayah dan ibu. Mazmur 27 ayat 10. Kasihnya melebihi kasih seorang sahabat. Ayub 19 ayat 13. Dan kasihnya melebihi kasih seorang kekasih. Yeremia 30 ayat 14. Sebagai gembala yang baik, Ia mengenal domba-dombanya. Dia mengenal sejak kita dalam rahim ibu kita. Mazmur 139 ayat 13. Ia mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Yeskiel 18 ayat 20. Dan Ia tahu apa yang ada dalam hati kita dan pikiran kita. Mazmur 139 ayat 23. Sebagai gembala yang baik, Dia akan mencukupi keperluan domba-dombanya, baik keperluan jasmani, jiwani, maupun rohani. Sebagai gembala yang baik, Yesus senantiasa menjaga domba-dombanya, menjaga kita dari mari bahaya. Mazmur 27 ayat 5. Menjaga kita dari sakit penyakit, bahkan disembuhkan. Mazmur 91 ayat 2 sampai dengan 6. Dan menjaga kita dari kebinasaan. Mazmur 40 ayat 3. Sebagai gembala yang baik, Yesus pun menyelamatkan domba-dombanya dari musuh. Siapakah musuh-musuh kita? Musuh orang percaya adalah iblis. Kejadian 13 ayat 15. Dengan iman kita bahwa di mana ada Allah, maka berseraklah musuh-musuh kita. Mazmur 68 ayat 2. Kalau demikian, bersyukurlah kita memiliki Yesus Tuhan kita sebagai gembala kita yang baik. Kita takkan kekurangan lagi, takkan ketakutan lagi, kita takkan lagi khawatir. Saudara-saudaraku yang terkasih, sudahkah kita menerima Dia sebagai gembala kita yang baik? Bagaimana kita menanggapi kegembalaan Dia, Yesus Tuhan dalam kehidupan kita? Kita perlu introspeksi diri. Apakah dalam kehidupan kita selalu dalam penggembalaan Tuhan Yesus? Jangan sampai dunia menjadi gembala kita. Hendaknyalah kita selalu hidup dalam tuntunan gembala kita yang baik, Yesus Kristus. Janganlah kita tersesat oleh arus dunia, keluar dari penggembalaan tuntunan Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun diutus menjadi gembala sesama kita. Sebab jikalau ada teman kita atau sesama kita binasa oleh karena kita tidak menasehati, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita. Yeskiel 3 ayat 18.
Melalui Injil hari ini, kembali kita diingatkan bahwa Yesus adalah gembala kita yang baik. Dan kita pun diutus untuk menjadi gembala terhadap sesama kita. Agar kita semua dapat masuk ke dalam satu pintu itu untuk memasuki kerajaan sorga. Biarlah kita selalu membuka hati dan penuh kerendahan hati, mau digembalakan oleh gembala kita yang baik, dan kita akan diselamatkan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.